mahasiswa itu tahun 98 itu menggulirkan Soeharto hanya persoalan KKN. Cuman yang hari ini lebih parah KKN-nya daripada zaman Orde Baru. Oke kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya di Basanaho TV. Kali ini saya telah kehadiran salah satu narasumber penting yang menurut saya layak untuk berbicara di layar kaca, karena dia merupakan salah satu aktivis milenial. Irfan, apa kabar Van? Alhamdulillah baik. Sehat Van? Alhamdulillah. Oke Van, saya ini tentu kita semua masih bingung soal pandangan-pandangan milenial tentang proses demokrasi sekarang, pilpres ya, kita menghadapi situasi pilpres. Irfan sebagai milenial melihatnya kayak gimana pilpres kali ini? Untuk pilpres kali ini kan banyak kejadian-kejadian yang dimana persoalan hukum itu banyak dimanfaatkan oleh elit. Banyak dimanfaatkan oleh itu. Salah satunya kayak kemarin putusan MK itu kan terbilang terburu-buru soal putusan itu. Oh, yang kemarin itu ya? Ya, Oke. Terburu-burunya ini dari segi mana? Karena waktu itu nggak lama banget ya. Ketika diajukan langsung berapa lama kemudian diputusin ya? iya. Begitu. Terus Pak? Itu kan harus ada yang namanya judicial review. Itu kan ditinjau kembali persoalan itu. Oke. Kemudian MK ini tidak bisa memutuskan, itu harus dikembalikan kepada DPR yang membuat itu undang-undang. Oke. Itu salah satu. Oke. Terus salah satu masalah yang Irfan selaku milenial melihatnya di situ ya. Iya. Terus Irfan soal ketiga capres sekarang udah banyak itu kampanye isu-isu dimainkan dan kaitannya dengan persiapan Pilpres 2024 itu. Irfan sendiri lihatnya dari ketiga isu-isu yang ada itu selaku milenial, Irfan lihatnya gimana dari semua itu? Dari ketiga capres ini apa sosoknya atau boleh juga. kalau yang paling ideal itu yang nomor 3. Nomor 3. Iya. Berarti Irfan sekarang dukungnya nomor 3. Bisa dibilang begitu dong? Belum, enggak juga, soalnya kan secara persepsi saja. Yang cocok untuk memimpin Republik ini. Oke. Kenapa Irfan memilih nomor 3? Ya dari segi visi misi atau program-programnya itu lebih meyakinkan, seperti program Ganjar itu satu KTP itu bisa semua. Satu KTP bisa semua. Misalnya seperti bantuan sosial. Oke. Itu lebih efektif untuk sasaran kayak bansos kan. Lebih efektif. Selain itu, apalagi yang Irfan lihat selaku milenial, lihat kenapa harus memilih nomor 3 tuh? Mau di sisi lain saya melihatnya dari cawapresnya, artinya cawapresnya ini kan salah satu pendekar hukum. Pendekar hukum, punya pengalaman yang banyak di hukum. Artinya untuk memberantas korupsi itu cawapres ini sudah teruji. Oke, berarti Irfan juga bisa dikatakan khawatir sekarang soal korupsi ya? Iya lah. Irfan lihatnya korupsi ini gimana? Ini korupsi ini kan awalnya kan dari Orde Baru, persoalan KKN. Makanya kita mahasiswa itu
tahun 98 itu menggulirkan Soeharto, hanya persoalan KKN. Cuman yang hari ini lebih parah KKN-nya daripada zaman Orde Baru. Oke, lebih parah hari ini ya. Iya, iya, iya. Dan atas itu nomor 02 dari nomor 3 itu siapa? Pak Mahfud MD. Mahfud MD. Irfan menganggap bahwa dia tepat untuk memberantas korupsi. Iya. Oke. Kalau kemudian Jadi sisi lain ini adalah supremasi hukum, akan kedepannya akan penegakan seadil-adilnya. ke depan penegakan seadil-adilnya. Karena Irfan lihat mungkin dia punya background pengalaman hukum yang luar biasa ya, kira-kira gitu. Terus Irfan dari selain 3 calon nomor 3, kan ada nomor 1 dan 2 tuh. Kalau Irfan lihatnya dari nomor 2 ini gimana? Kan dia juga punya pengalaman juga kan itu. Pengalaman nyapres ya. Nyapres ya. Itu nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Oke. Irfan lihatnya gimana mereka? Mewakili suara milenial atau enggak? Kalau dilihat dari sisi cawapresnya, itu mewakili. Saya cawapres nomor berapa nih? Nomor 2. Nomor 2 si Gibran. Mewakilinya karena dia kan anak muda yang berani bertarung menghadapi orang tua kan? Menghadapi orang tua ya. Jadi dia mewakili milenial lah kira-kira karena dia anak muda ya. Kalau nomor urut 1 hanya retorika saja. Untuk eksekusi lapangan kurang. Jadi hanya retorika, eksekusi lapangannya kurang ya. Kurang. Tapi kan dia bekas gubernur DKI Jakarta. Iya. Cuma kan warga Jakarta ini kan banyak yang mengeluh terhadap program-program Anies ini. Banyak yang mengeluh ya. Kan banyak program itu yang nggak terrealisasi seperti DP 0 rupiah, OKOC. Oke, baik. Sebenarnya secara umum apa kira-kira yang milenial ingin sampaikan di calon presiden itu? Yang disampaikan, yang keinginan milenial apalah kira-kira yang menurut kacamata milenial? Ya paling kalau kita sebagai milenial kan butuh lapangan pekerjaan. Pekerjaan. Ya sekarang kan susah mencari pekerjaan. Artinya kalau saya sebut selain tadi masalah dia bisa memberantas korupsi, berarti salah satunya adalah menciptakan lapangan pekerjaan ya gitu ya. Selain itu apa lagi Pak? Apa ya? Banyak sih, cuman yang paling penting itu kan itu lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan dengan masalah korupsi ya. Apalagi yang ingin disampaikan Pak? Selain itu. Ini saya sampaikan pemuda itu harus berproses, bukan instan. Pemuda harus berproses, bukan instan. Dan menurut Irfan berarti Gibran harus berproses. Gibran kan sudah berproses, Pak. Sudah berproses. Dia layak berarti untuk calon wakil presiden. Kalau layak, cuman kan prosesnya belum selesai. 2 tahun memimpin wali kota itu kan belum cukup. Oke. Irfan sebagai aktivis HMI, juga sebagai pemuda milenial,
tentu kawan-kawan kita milenial ini pengen tahu nih apa saja syarat-syarat apa saja yang harus menjadi penting untuk kita memilih pemimpin gitu ke depan. Kalau untuk melihat pemimpin itu ya dilihat dari track recordnya seperti Track apa. record. Oke Van, terakhir Van, apa pesan-pesan buat para milenial? Untuk para milenial jangan salah memimpin, jangan salah memilih pemimpin. Oke. Karena ini bukan tentang kita tapi tentang Indonesia ke depan. Gitu. Ya, Ini bukan tentang kita, tapi tentang Indonesia ke depan. iya betul. Oke Van, makasih Van Siap. waktunya. Terima kasih mewakili. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh teman-teman milenial dan bisa menjadi bagian daripada informasi untuk perkembangkan ya, Ya, agar 2024 itu bisa memilih pemimpin yang tepat. iya betul. Oke. Itu dia kawan-kawan hasil tanya jawab sederhana yang saya tanya langsung pada milenial. Mereka bicara apa adanya dan jujur. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.